Halo guys. Hai guys. Jadi hari ini kita mau kelas. Betul. Kita mau kelas psikologi bisnis. Bener banget. Ayo ikut kita ke kelas. Betul. Let's go. Ini kelas kita. Nggak sepi. Oke, jadi sekarang kita udah di kelas dan kita masih nunggu dosen. Sini guys. Nih, lihat. Baru kita bertiga yang ada di kelas. Serajin itu kita ya. Iya betul. Kita serajin itu. Oke, jadi sebelum ada dosen masuk, kalian tahu Kak Bagas nggak sih? Oh, yang cutting kita itu kan sih? Betul. Angkatan 20. Yang gue tahu dia founder dari berbagi cerita nggak sih? Nah, betul banget. Dia Itu berbagi cerita itu apa sih emangnya? berbagi cerita itu dari yang gue tahu ya. Dia itu suatu usaha yang berdiri di bidang konseling. Keren banget nggak sih Kak Bagas tuh? Keren. Sumpah. Keren banget. Gimana nanti kalau habis kelas kita coba ngobrol sama dia. Boleh banget tuh. Gue juga penasaran banget sih kenapa dia ngediriin berbagi cerita itu. Terus juga kebetulan gue kayak penasaran banget, dia kan sebagai seorang founder, terus mana dia juga masih kuliah kan. Iya. Itu yang bikin gue tuh kayak gimana sih cara dia tuh menjadi founder, di satu sisi juga, dia juga masih berkuliah gitu. Oke, berarti nanti habis selesai kelas kita langsung ngobrol sama Kak Bagas kali ya. Apa perlu gue cek dulu sekarang? Yaudah, lu coba sekarang coba deh. 6 hours later. Oke guys, jadi kelas psikologi bisnis kita udah selesai dan kebetulan kita bingung nih mau ngapain karena udah siang juga sih kebetulan ya. Chat lu tadi sama Kak Bagas udah dibalas belum? Iya. Oh iya. Coba lu lihat. Coba ya gue lihat. Sebentar Kak Bagas. Kak Bagas. Dia mau woy untuk kita tanya-tanya soal berbagi cerita. Sumpah dia baik banget. Sumpah. Jam berapa nanti? Dia bilang sih sekitar jam 1:30. Oh ya udah. Boleh tuh, kita juga nggak ada kelas tuh jam segitu. Iya, boleh. udah kosong kan? Iya. Oke, boleh banget nih. Udah deh. Ya udah. Dadah guys, sampai bertemu lagi nanti di pas kita lagi wawancara bersama Kak Bagas. Bye. A few moments later. Terkait dengan aksesibilitas, dan yang ketiga terkait dengan biaya, maka Kak Bagas mendirikan berbagi cerita Indonesia seperti itu. Nah, kita kerjanya itu by target. Jadi biasanya klien memang dari luar negeri itu hampir 10 orang lebih gitu. Tapi kalau tim sih mostly dari Indonesia semua gitu. Lalu Kak Bagas juga menerapkan empati. Kalau misalnya kayak miskomunikasi, apalagi kan kalau di online kayak gini sering banget gitu kan, lupa lah part ini, tapi kita Oke guys, jadi kita baru aja selesai wawancara sama Kak Bagas via Zoom. Nih, ada laptop ya kan, baru ditutup. Halo. Hai. Halo. Nah. Jadi sekarang kita mau ngebahas secara keseluruhan apa aja sih yang udah kita bahas sama Kak Bagas. Yuk, boleh di sini. Jadi tadi itu yang pertama Kak Bagas ini keren banget sih. Dia di usianya yang baru 22 tahun, seorang mahasiswa UP dan UT. Kau sini Ulang. udah serius jadi ayo. Bisa di dulu. Bisa nggak sih anjir kayak Bisa udah gampang. Kelihatan kan dah. Ya kan? Ntar dikat aja itu. Lanjut nih. Jadi Kak Bagas itu di usianya yang masih 22 tahun, terus dia juga statusnya sebagai seorang mahasiswa di UP dan maupun UT, dia berhasil membangun berbagi cerita itu yang udah berdiri dari kurang lebih udah 4 tahun berdiri. Terus pokoknya dia keren banget sih. Terus dia juga di situ menjabat sebagai leader. Terus, udah deh. Iya betul banget. Terus dia juga kan terinspirasi dari ini kan waktu itu kan ada teman perempuannya yang deketin dia. Terus teman perempuannya ini nggak cerita apa-apa mengenai masalah dia. Cuman dia kayak ada rasa ketakutan. Terus Kak Bagas juga lihat di tangan temen ceweknya itu ada ini kan bekas dia sekam gitu, gambar lah pokoknya ya. Terus juga dia tuh kan sadar akan minimnya
ini masyarakat ya, tentang kesehatan mental, gimana orang-orang juga menganggap kesehatan mental ini ya biasa gitu, bukan sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Tapi itu membuat dia terinspirasi, dan bagaimana mahasiswa atau masyarakat lain ingin konsultasi pada psikolog itu kan mahal banget. Nah makanya dia buat si berbagi cerita ID ini dengan konsultasi secara gratis dan tersebar ke seluruh Indonesia maupun luar. Keren banget sih sumpah. Oke, terus juga dari apa yang gue denger tadi tentang berbagi cerita ya. Jadi Kak Bagas itu udah ngebangun berbagi cerita ini udah hampir 4,5 tahun, dan di tahun depan tuh genap 5 tahun gitu kan, jadi satu periode. Terus juga di berbagi cerita ini Kak Bagas tuh jabatannya sebagai founder atau CEO, terus juga dia punya 4 wakil direktur sama 8 kepala bagian, yang dimana tuh ada kepala bagian psikolog, SDM, Kabak Diklat, Humas, kerjasama, IO sama riset. Terus di bawahnya lagi dia tuh punya 30 orang anggota. Jadi kurang lebih total yang berbagi cerita saat ini bekerja sama dia itu sekitar ada 50 orang. Terus juga sistem kerja yang diterapkan di berbagi cerita ini WFA atau work from anywhere. Jadi mau dimanapun kamu posisinya, asalkan kamu bisa bekerja dan berkomitmen sama berbagi cerita, asalkan bisa menyesuaikan dengan jam kerja di Jakarta WIB, itu diperbolehkan untuk bekerja di berbagi cerita. Terus selain itu di berbagi cerita sendiri, kalau misalkan ada konflik, Kak Bagas itu cenderung yang komunikatif ya. Jadi kayak menerapkan komunikasi asertif. Jadi kayak komunikasi 2 arah, yang dimana ketika ada konflik terjadi, dia kepingin di hari itu selesai. Jadi biar nanti di hari-hari setelahnya nggak kerembet kemana-mana gitu loh masalahnya. Jadi ketika ada masalah, dia kepingin semuanya itu berhadapan di Zoom gitu kan, karena kebetulan work from anywhere juga, jadi dari mana aja orangnya, dan kebetulan juga online juga. Jadi dia kepingin semua orang itu di Zoom, dan ketika ada masalah ya udah diomongin dari heart to heart, terus pakai kepala dingin tanpa emosi gitu. Dan sampai akhirnya ketika konflik itu udah selesai, mereka juga ya udah pada akhirnya tuh di Zoom itu bakal bercanda-canda, terus akhirnya juga saling curhat satu sama lain gitu sih dari yang gue denger tadi. Nah terus yang paling kerennya itu tuh si Bagas ini tuh dia itu membangun berbagi cerita itu tuh dengan model nekat, terus dengan langkah yang panjang. Nah selain itu juga yang membuat Bagas senang tuh di berbagi cerita ini, dia tuh mendapatkan feedback atau komentar-komentar dari yang pernah konsul di berbagi cerita ini positif. Jadi kan dia kayak merasa, oh berarti dengan berbagi cerita ini dia bisa membantu orang lain untuk mengalami kayak kasus-kasus atau yang mereka hadapin gitu kan. Nah selain itu juga si Bagas ini juga menyatakan kalau misalnya untuk sebagai founder atau CEO itu dia harus memiliki modal dalam membangun usaha dan adanya kemauan untuk spend money. Kayak hal yang pertama dilakukan Bagas itu kan dia harus branding and marketing. Jadi kayak dia memperkenalkan berbagi ceritanya ini di kalangan masyarakat. Jadi biar semua orang tuh tahu, oh kalau misalnya kita tahu berbagi cerita ini, kita bisa mungkin menyelesaikan masalah kita gitu. Nah selain itu dia juga membuat kayak mempromosikan terus website, terus ada track record, terus diliput di Kompas TV, CNN atau radio. Nah mungkin dengan begitu semua orang jadi tahu gitu, oh dengan berbagi cerita ini kayak ada solusi buat kita menyelesaikan masalah kita. Jadi kita nggak usah harus perlu mikir lagi biayanya mahal atau gimana kita harus menyelesaikan masalah kita gitu kali ya. Oke, jadi secara keseluruhan nih Kak Bagas dengan berbagi cerita itu kayak keren banget gak sih? Kayak wow banget sih. Kayaknya gue kalau misalkan ada peluang untuk bekerja di berbagi cerita, gue sih mau banget sih. Seru juga kayaknya ya. Betul. Bisa bantu orang-orang. Terus kita bisa kenal dengan orang luar negeri juga. Soalnya kita bisa jalan-jalan ke sana. Nah, bener banget. Terus sekalian cari relasi kali ya. Iya. Nah, ya udah guys. Segitu aja nih dari kita, ya enggak? Iya. Oke, kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.